Lu Ming dan Luo Suihan. Mendengar kedua nama tersebut, mata banyak orang berbinar. Lu Ming akhirnya bertemu Luo Suihan. Banyak orang yang menebak apakah Lu Ming akan mengaku kalah secara langsung. Lagi pula, jika dia tidak mengaku kalah, Luo Suihan tidak akan melepaskannya. Apakah kita akhirnya sampai? Anda datang lebih awal dari yang saya harapkan. Itu bagus. Sekarang setelah aku berurusan dengan Luo Suihan, aku tidak perlu menyembunyikan kekuatanku lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Dia menyembunyikan kekuatannya untuk menunggu Luo Suihan. Jika tidak, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh orang-orang yang disebut jenius ini dengan satu pukulan. Namun dalam hal ini, Luo Suihan tidak akan berani bertarung dengannya dan akan langsung mengaku kalah. Hahaha, aku akhirnya bertemu Lu Ming. Luo Suihan sangat gembira. Kakak senior Luo, kamu harus membunuh Lu Ming dan membalaskan dendam kakak senior Lu Yuan. Saya rasa tidak ada harapan lagi. Lu Ming akan sangat ketakutan saat bertemu dengan kakak senior Luo. Dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan. Dia pasti akan mengaku kalah pada saat pertama. Kamu benar. Lagi pula, menjadi pengecut lebih baik daripada dibunuh. Para murid Sekte Dewa Surgawi berbicara satu demi satu. Suara mereka sangat keras dan menyebar ke seluruh tempat. Adik laki-laki, jangan tertipu oleh dorongan mereka. Ekspresi Zi Feng berubah saat dia berkata. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi dengan jelas mengatakan ini agar Lu Ming mendengarnya. Mereka takut Lu Ming akan langsung mengaku kalah. Kakak senior, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke ring pertarungan. Luo Suihan melakukan hal yang sama. Lu Ming, kamu harus mengakui kekalahan saja. Jika tidak, kamu hanya akan mati. Luo Suihan berkata dengan dingin, matanya penuh dengan jijik. Luo Suihan, kamu tidak perlu menggunakan metode rendahan seperti itu untuk membujukku. Tapi aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan tidak akan menyerah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apakah begitu? Mata Luo Suihan berbinar gembira. Yang lain juga kaget. Lu Ming tidak menyerah. Apakah dia akan bertarung dengan Luo Suihan? Bisakah dia menyelamatkan nyawanya di tangan Luo Suihan? Beberapa orang dari lembah Dewa Naga tampak khawatir. Lu Ming, aku yakin ini lebih dari kekuatan tempurmu. Di area Sekte Pedang Hidup dan Mati, Luo Xiang membawa pedang panjang di punggungnya. Seluruh tubuhnya seperti pedang pertempuran yang sangat tajam saat dia berdiri di sana dan bergumam. Mulai, saat ini, suara Po Yuangwei terdengar. Membunuh. Begitu Po Yuangwei menyelesaikan kata-katanya, Luo Suihan berteriak. Cahaya suci meledak dan tombak senjata suci muncul di tangannya. Dia melompat tinggi dan kemudian menikam Lu Ming. Tombak panjang itu menembus udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu berada di depan Lu Ming dan ditujukan ke jantungnya. Luo Suihan tidak akan menikam dantian Lu Ming pada awalnya. Jika dia melakukannya, dewa spiritualnya akan hancur dan Lu Ming akan mati. Luo Suihan tidak akan membunuh Lu Ming dengan mudah. Dia ingin Lu Ming menderita dan mati dalam keputusasaan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebenciannya. Melihat tombak panjang itu hendak menembus jantung Lu Ming, hati banyak orang berdebar-debar. Lu Ming, kenapa kamu tidak menghindar? Mungkinkah Luo Suihan begitu cepat dan kuat sehingga dia mengunci Lu Ming dan membuatnya sulit untuk menghindar? Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ujung tombak itu. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana Lu Ming melakukannya. Kemudian, tombak Luo Suihan berhenti di udara, hanya berjarak sehelai rambut dari dada Lu Ming. Namun, dia tidak bisa menembusnya. Membunuh, mati, Luo Suihan berteriak. Cahaya suci meledak dan hukum beredar. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam tombak. Tombak itu bersinar dan menusuk ke arah Lu Ming. Namun, ia tidak bergerak sama sekali. Tombak panjang itu tidak bergerak sama sekali. Tangan Lu Ming seperti tangan dewa, tidak bergerak seperti gunung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mata Luo Suihan hampir keluar dari rongganya. Dia berteriak di dalam hatinya. Sungguh sulit dipercaya. Dia pikir dia sedang bermimpi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan, tetapi Lu Ming berhasil menahannya dengan satu tangan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, orang lain yang hadir juga tercengang. Apa yang sedang dilakukan Luo Suihan?
Mengapa itu diperbaiki di sana? Kamu, hanya ini yang kamu punya. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menatap mata Luo Suihan dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat mata Lu Ming, hati Luo Suihan bergetar, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa Lu Ming telah menyembunyikan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya sungguh tidak normal. Dia sama sekali bukan tandingannya. Mundur, mundur, mundur. Saat ini, hanya ada satu kata di hati Luo Suihan. Namun, semuanya sudah terlambat. Bas! Tombak panjang di tangannya berdengung. Kekuatan mengerikan mengalir dari tangan Lu Ming di sepanjang tombak panjang dan ke dalam tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Bas! Lu Ming memegang tombak Luo Suihan, memutar ujung tombaknya, dan menyusulnya. Dia menusukkan tombaknya, menembus jantungnya dan memakukannya ke ring pertarungan. Ah! Ah! Luo Suihan berteriak. Tubuhnya berputar dengan keras dan dia mengeluarkan seteguk darah. Meskipun jantung adalah titik vital, tubuh roh Luo Suihan tidak akan mati dalam waktu singkat. Selama dia dirawat dengan baik, dia akan segera pulih. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Luo Suihan dipaku di ring pertarungan dengan tombaknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Di tangan Lu Ming, Luo Suihan lemah seperti bayi. Dia adalah orang jenius nomor 1 di Changzhou. Meskipun yang dia maksud adalah jenius nomor 1 di bawah negara bijak, itu masih cukup mengejutkan. Namun, di tangan Lu Ming, dia hanyalah sampah. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa Lu Ming pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia sedang menunggu Luo Suihan, dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk menunggunya. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Sungguh menggelikan bahwa orang-orang dari Sekte Tianshan dan Luo Suihan sendiri telah membujuk Lu Ming untuk tidak mengaku kalah. Itu konyol. Mungkin itulah yang diinginkan Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di tribun Sekte Tianshan, satu demi satu sosok tiba-tiba berdiri, dan aura mengejutkan keluar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah ahli alam Sein. Hati mereka bergetar, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Luo Suihan dikalahkan. Pada saat itu, ekspresi anak ilaji akhirnya berubah. Matanya dipenuhi cahaya suci dan tajam. Lu Ming, lepaskan aku. Luo Suihan berteriak, lepaskan kamu, sungguh sebuah lelucon. Esensi vital Lu Ming dipadatkan menjadi pisau dan ditebang. Salah satu lengan Luo Suihan terangkat, membuatnya menjerit kesakitan. Aku akan membalas budi padamu karena telah memperlakukan murid lembah Dewa Nagaku dengan sangat buruk. Lu Ming berkata dengan dingin. Inti esensialnya seperti pisau, menebas lagi. Darah berceceran di mana-mana, dan lengan Luo Suihan yang lain juga terbang keluar. Tidak, Lu Ming, jangan bunuh aku. Ampuni aku. Luo Suihan akhirnya ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Luo Suihan menjerit dan mulai memohon belas kasihan. Sebelum ini, bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. 3 tahun lalu, kultivasi Lu Ming hanya berada di ranah bela diri kerajaan tingkat 4. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat 3 tahun kemudian? Bahkan dia, jenius nomor 1 di benua Azure, tidak bisa melawan. Dia tidak bisa memahaminya, tapi sekarang, dia hanya ingin hidup. Di masa lalu, ketika dia membunuh orang lain, dia bertindak tinggi dan perkasa, memandang rendah orang lain seolah-olah mereka adalah semut. Tapi sekarang gilirannya, dia akhirnya mengerti betapa menakutkan dan menakutkannya dia. Melepaskanmu, apakah itu mungkin? Tidakkah menurutmu itu terlalu lucu? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, suaranya penuh dengan penghinaan. Tetua, tetua, selamatkan aku, selamatkan aku. Luo Suihan berteriak meminta bantuan kepada para tetua Sekte Dewa. Lu Ming, sebaiknya kau biarkan dia pergi. Seorang tetua dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Aura yang dipancarkan dari sesepuh ini sangat mengejutkan. Kekuatan Sein yang besar terus-menerus menyebar, memenuhi langit dengan tekanan yang berat. Ini jelas merupakan ahli yang menakutkan, jauh melampaui alam Sein terang biasa. Ini adalah orang suci tertinggi. Haha, sungguh sebuah lelucon.
Anda dikalahkan dalam pelelangan harta karun, dan sekarang Anda mengancam saya. Kamu adalah orang bijak yang hebat, tetapi kamu benar-benar tidak tahu malu. Di area lembah Dewa Naga, penguasa lembah naga ungu berdiri. Dia juga memancarkan aura yang menakutkan, yang berlawanan dengan sage tertinggi dari Sekte Tianshan. Aura antara langit dan bumi menjadi semakin menindas. Wajah orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi menjadi gelap. Dia juga tahu bahwa sebagai orang suci yang agung, dia telah bertindak terlalu jauh dengan ikut campur. Tapi Luo Suihan sangat berbakat, nomor 2 setelah putra ilahi. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mencapai alam suci di masa depan. Dia bahkan mungkin bisa mencapai alam Supreme Sein atau bahkan alam Sein Absolut. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang suci mutlak yang dimiliki Sekte Dewa Surgawi? Tidak banyak orang suci absolut di seluruh benua Azure, dan mereka semua telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Benar-benar kerugian besar dibunuh oleh Lu Ming. Bas! Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming. Cahaya tombak itu sangat mengejutkan. Luo Suihan, aku akan mengirimmu berangkat. Lu Ming berkata dengan dingin. Luo Suihan hampir kehabisan akal. Dia berjuang keras dan berteriak. Lu Ming, sebaiknya kamu berpikir 2 kali. Kata orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi dengan dingin. Berpikir 3 kali. Saya hanya perlu berpikir 2 kali sebelum membunuh seseorang. Mengapa saya harus berpikir 2 kali? Ya, jawab Lu Ming. Tombak naga hitam menembus dantian Luo Suihan dan menghancurkan dewa spiritualnya. Luo Suihan meraung enggan. Matanya selebar mata ikan mati. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengira hidupnya akan berakhir seperti ini, dibunuh oleh Lu Ming di sini. Kakak senior anak ilahi, balas dendam padaku. Luo Suihan meraung untuk terakhir kalinya, dan nyawanya pun padam. Luo Suihan sudah mati. Para orang suci tertinggi dari Sekte Tianshan dan orang bijak lainnya semuanya memancarkan aura yang mengejutkan. Mereka memandang Lu Ming dengan dingin, tetapi pada akhirnya, mereka menahan auranya dan duduk. Ini adalah pertemuan penyegelan harta karun, dan semua sekte hadir. Jika mereka melanggar aturan, mereka akan ditindas bersama oleh sekte lain. Luo Suihan sudah mati. Banyak orang yang bergumam, masih tidak percaya. Bahkan para jenius lainnya pun sama. Mereka agak tercengang. Jenius nomor 1 di wilayah Azure, gunung yang membebani kepala semua penakluk wilayah Azure, gunung yang tidak dapat diatasi, telah dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Itu membuat mereka merasa itu tidak nyata. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mo yang bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia menjadi bodoh. Luo Suihan terbunuh begitu saja. Bagaimana dengan dia? Apa yang bisa dia lakukan melawan Lu Ming? Memikirkan hal ini, dia menggigil. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu kuat? Aku tahu kamu menyembunyikan kekuatanmu, tapi itu masih di luar dugaanku. Luo Xiang bergumam, matanya penuh dengan niat bertarung, tetapi pada saat berikutnya, dia menariknya kembali. Tuan adalah yang paling kuat. Saya tahu Tuan adalah yang paling kuat. Di daerah lembah Dewa Naga, Lu Xiang berteriak. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Dalam hatinya, seolah semuanya telah terjadi. Baiklah, penilaianku bahkan tidak sebaik penilaian seorang gadis kecil. Zi Feng tersenyum pahit. Hahaha, kakak Zi Feng, itu karena kamu tidak mengerti Lu Ming. Di masa depan, setelah mengenalnya dalam waktu yang lama, tidak akan aneh apapun yang dia lakukan. Tian Cui tertawa terbahak-bahak. Tian Cui, Sue Ningxin, Gunung Longyuan, dan yang lainnya semua tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, Lu Ming mengatakan bahwa dia memiliki peluang 50% untuk membunuh putra ilahi. Wajar jika dia bisa membunuh Luo Suihan belaka. Di ring pertempuran, Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanan dan tombak senjata suci Luo Suihan. Ini adalah rampasan perangnya, jadi dia tidak sopan. Kemudian, dengan goyangan tombak, tubuh Luo Suihan terbang keluar dari ring pertarungan. Bas! Saat dia mengarahkan tombak naga hitam, hati semua orang bergetar. Itu karena Lu Ming menunjuk ke arah putra ilahi. Anak ilaji, tunggu saja. Anda selanjutnya. Lu Ming mengarahkan senjatanya ke putra ilahi, niat membunuhnya dingin. Aku akan menurunkanmu untuk menemani Luo Suihan. Anak Allah berbicara.
Saat dia membuka dan menutup matanya, cahaya suci yang menakutkan bersinar. Semua orang di sekitar tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi. Dia menantikan pertempuran antara Lu Ming dan Putra Ilahi. Sebelumnya, kebanyakan orang mengira Lu Ming sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Putra Ilahi. Mereka mengira dia mungkin telah dibunuh oleh Sekte Dewa Ilahi selama pelelangan harta karun. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk lolos dari pertemuan penetapan harta karun, mereka tidak akan memiliki harapan sedikit pun terhadap Putra Ilahi. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba merasakan antisipasi yang kuat. Lu Ming telah membunuh Luo Suihan dengan membalikkan tangannya. Dia tidak dapat diduga. Siapa yang tahu jika Lu Ming menyembunyikan kekuatannya? Mungkinkah dia benar-benar bisa bertarung dengan anak Ilaji? Bas! Tombak naga hitam di tangan Lu Ming bergetar dan darah di atasnya beterbangan. Dia kemudian menyingkirkan tombak naga hitam dan kembali ke tribun. Sekarang, biarkan kompetisi berlanjut. Po Yuanggui mengumumkan. Kompetisi terus berlanjut, namun sisa kompetisi sudah membosankan. Orang-orang yang menonton sedang tidak mood. Mereka semua menantikan pertempuran antara Lu Ming dan Putra Ilahi. Orang yang berkelahi sedang tidak mood. Dengan adanya Lu Ming, apakah mereka masih memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama? Dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia dapat sepenuhnya menyapu bersih semua sekte lainnya. Selain itu, Lembah Dewa Naga memiliki Zifeng. Terlebih lagi, karena jumlah mereka memimpin dalam hal poin. Bagaimana sekte lain bisa bersaing dengan cara ini? Mereka tidak lagi melihat harapan, jadi pertarungan mereka hanyalah formalitas. Segera, babak ini berakhir dan mereka memasuki babak berikutnya. Lu Ming, Mo Yang. Saat dia mendengar suara Po Yuanggui, wajah Mo Yang menjadi pucat. Lu Ming dan Mo Yang melangkah ke ring pertarungan, saling berhadapan. Mo Yang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan membunuhku. Tunggu sebentar, kamu tidak akan langsung mengaku kalah, kan? Menurutku kamu, Mo Yang, tidak begitu berani, kan? Kata Lu Ming. Kamu, Mo Yang mengertakkan gigi, wajahnya bergantian antara hijau dan putih. Dia bermaksud mengakui kekalahan. Namun, setelah mendengar perkataan Lu Ming, dia mengaku tidak punya nyali. Lu Ming sengaja mempermalukannya. Mulai, Po Yuanggui mengumumkan. Bang! Lu Ming maju selangkah dan arena pertarungan bergemuruh. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Mo Yang berteriak. Begitu Po Yuan kembali mengumumkan dimulainya pertandingan, Mo Yang segera berteriak bahwa dia telah mengaku kalah. Dia tidak berani menunda sama sekali, karena takut dibunuh oleh Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming menghentikan langkahnya dan berkata dengan nada meremehkan, kamu benar-benar tidak punya nyali. Kemana perginya aura arogan yang kamu miliki saat mengatakan ingin membunuhku? Wajah Mo yang memerah, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia menundukkan kepalanya dan kembali ke tribun tanpa berkata apa-apa. Sekarang, semakin banyak dia berbicara, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan kebencian tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Lu Ming sampai mati. Adik junior ke-9, aku sudah memperkirakan hasil ini. Dia hanyalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kata Tian Cui, itu benar. Perkataan orang seperti ini seperti kentut. Kata Sue Ningxin, mencicit. Mo Yang mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir mematahkannya. Lu Ming, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Anda masih akan mati di tangan Putra Ilahi nanti. Aku akan menanggungmu untuk saat ini. Di masa depan, aku akan membunuh semua orang dari Lembah Dewa Naga ini. Mo Yang meraung di dalam hatinya. Kompetisi berlanjut. Tidak ada lagi ketegangan di sisa kompetisi. Siapapun yang bertemu Lu Ming akan segera mengaku kalah, termasuk mereka yang termasuk dalam 10 besar jenius. Haha, kakak muda Lu Ming, aku mengaku kalah. Aku bukan tandinganmu. Belakangan, Zifeng juga bertemu Lu Ming dan langsung mengaku kalah. Lu Ming bertemu dengan Luo Xiang di belakang. Lu Ming mengira Luo Xiang akan melawannya. Dia tidak menyangka Luo Xiang akan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu Ming, mari kita berdebat jika kita memiliki kesempatan di masa depan. Aku bukan tandinganmu sekarang. Dengan itu, dia langsung meninggalkan ring pertarungan. Dengan cara ini, Lu Ming menyapu bersih semua lawannya.
Semua pertandingan pertemuan penyegelan harta karun kali ini telah berakhir. Ketika Po Yuangwei membuat pengumuman tersebut, Lembah Dewa Naga bersorak. Saat Lembah Dewa Naga menang, tidak perlu menghitung skornya. Mereka semua tahu bahwa Lembah Dewa Naga telah menang. Lu Ming telah mengalahkan semua orang sendirian. Dengan 10 poin yang diperolehnya, tidak ada keraguan. Lembah Dewa Naga telah memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun ini. Kedua harta karun kuno itu akan disimpan oleh Lembah Dewa Naga. Kami akan bersaing untuk mereka dalam 3 tahun. Po Yuangwei mengumumkan. Hahaha, sekarang, berikan aku 2 harta karun itu. Pemimpin dari Lembah Naga Ungu berdiri dan memandang ke arah Supreme Sein dari Sekte Dewa. Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi sangat tidak rela dan wajahnya berubah jelek. Dia telah membawa 2 harta karun itu, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkannya. Ini karena dengan barisan Sekte Dewa Surgawi, sudah pasti mereka akan mendapatkan tempat pertama kali ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki, yang berada di ranah bela diri kerajaan LV4 dan tanpa malu-malu membual tentang menantang Dewa 3 tahun lalu, akan menjadi begitu kuat. Dia telah membunuh Luo Suihan dan mengalahkan yang lain, membantu Lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Bajingan kecil terkutuk, kamu sekarat tetapi kamu tetap tidak akan mati dengan tenang. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi meraung di dalam hatinya. Menurutnya, Lu Ming pasti akan dibunuh oleh Putra Ilahi. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak ada kemungkinan lain. Namun, bahkan jika Lu Ming sudah mati, tidak dapat disangkal fakta bahwa Lembah Dewa Naga telah memenangkan tempat pertama dan menguasai 2 harta karun selama 3 tahun. Apa yang salah? Kamu membuang-buang waktu, tidakkah kamu ingin menyerahkannya? Master Lembah Naga Ungu mencibir. Serahkan saja kalau begitu. Saya tidak berpikir Anda dapat menemukan apapun dalam 3 tahun. Kata orang bijak agung dari Sekte Dewa Surgawi dengan dingin. Sudah bertahun-tahun berlalu. Salah satu dari 2 harta karun itu konon berisi rahasia menjadi seorang penguasa. Namun, setelah begitu banyak perubahan dalam sekte tersebut, tidak ada yang berhasil mengetahui alasannya. Dia tidak percaya Lembah Dewa Naga bisa menemukan apapun hanya dalam 3 tahun. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Master Lembah Naga Ungu. Penguasa Lembah Naga Ungu mengambilnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia tersenyum. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak terlalu tertarik pada harta karun lainnya. Yang dia inginkan adalah pecahan prasasti penekan penjara. Ledakan. Langit berdengung saat tekanan kuat turun. Putra Ilaji melangkah ke udara dan tubuhnya mekar dengan cahaya suci. Matanya dingin saat dia berdiri di atas ring pertempuran dan menatap Lu Ming. Banyak orang terkejut. Apakah Putra Ilahi dan Lu Ming akan bergerak? Lu Ming, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Kata anak Ilaji dengan dingin. Tidak perlu pulih. Saya bisa bertarung sekarang. Tatapan Lu Ming mengarah ke Putra Ilahi. Dia naik ke udara dan berdiri di hadapan Putra Ilahi. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Lu Ming dan Putra Ilahi telah menjadi fokus pemandangan. Apakah perang akhirnya akan dimulai? Seseorang bergumam. Faktanya, banyak orang datang ke pertemuan penyegelan harta karun khusus untuk menyaksikan duel antara Lu Ming dan Putra Dewa. Apakah menurutmu Lu Ming bisa melawan Putra Ilahi? Itu sangat sulit. Putra Ilahi memasuki alam bijak 1,5 tahun yang lalu, sedangkan Lu Ming hanya berada di alam setengah suci. Terlebih lagi, dia masih berada di alam setengah biksu tahap kedua. Perbedaannya terlalu besar, tidak mungkin untuk menyeberang. Hampir mustahil bagi siapapun yang bukan prajurit Sein. Terlebih lagi, pihak lain adalah Putra Ilahi, lebih kuat dari orang suci biasa. Lu Ming tidak punya harapan. Banyak orang berdiskusi dan beberapa menghela nafas. Mereka merasa bahwa Lu Ming tidak mungkin menandingi Putra Ilahi. Pergilah, Tuan, pukul dia. Lu Xiangxiang mengayunkan tangan kecilnya. Di Gunung Longyuan, Yang Tianzong, Tian Cui, Sue Ningxin dan yang lainnya memandang dengan tenang, mata mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tubuh anak Ilaji bersinar dengan cahaya suci, dan bahkan matanya berubah menjadi cahaya suci putih susu. Dia berkata dengan dingin, Lu Ming, meskipun kekuatan tempurmu tidak buruk, aku akan membiarkanmu memahami perbedaan antara non-Sein dan Sein.
Bang! Putra ilahi melangkah maju seperti putra ilaji. Cahaya suci meledak, dan aura kuat menekan Lu Ming. Kemudian, dia mengeluarkan cetakan telapak tangan cahaya suci yang besar. Kekuatan Sein melonjak dan hukum pun beredar. Itu sangat menakutkan. Dia hanya menggunakan kekuatan Sein yang cerdas di awal. Kamu benar-benar meremehkanku. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia tidak menghindar tetapi melayangkan pukulan. Tinju Lu Ming bersinar, dan bayangan sebuah prasasti samar-samar terlihat melintas. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Jejak telapak tangan cahaya suci yang besar hancur oleh pukulan Lu Ming. Lu Ming berlari melewati cahaya suci dan menyerang putra surgawi. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Dia telah secara langsung menghancurkan serangan putra ilahi dan mengambil inisiatif untuk menyerang putra ilahi. Mungkinkah Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang sage? Memikirkan hal ini, banyak orang melebarkan mata dan menahan nafas, menatap pemandangan itu tanpa berkedip, takut melewatkan adegan krusial tersebut. Mata anak ilaji menjadi dingin, dan tangannya bersinar dengan cahaya suci. Batu-batu itu bagaikan dua batu Sein berwarna putih susu, jernih dan suci. Bas, bas, bas. Telapak tangannya terus menyerang Lu Ming. Sangat menakutkan seolah bisa menghancurkan segalanya. Telapak tangan Lu Ming mengalir dengan hukum kekacauan saat dia menggunakan teknik surga penekan penjara. Dia tidak takut dan terus membombardir daerah tersebut. Berdebar, ledakan, serangkaian tabrakan yang padat terjadi. Lu Ming dan putra ilahi bertabrakan lebih dari 100 kali dalam sekejap. Setiap kali mereka bertabrakan, ledakan terdengar di langit. Kedua sosok itu saling bersilangan seperti dua aliran cahaya. Beberapa petani yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat dengan jelas. Berdebar, serangan terakhir memaksa mereka berdua mundur. Namun, Lu Ming hanya mundur 3 langkah, sedangkan putra ilahi mundur 9 langkah. Anak ilaji berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hati banyak orang bergetar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini tidak mungkin. Semua orang di Sekte Dewa Surgawi meraung di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Di dalam hati mereka, sang putra ilahi, yang tak terkalahkan di alam yang sama, dipaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan oleh seorang setengah biksu karena pengolahannya di alam suci. Ini hanyalah sebuah fantasi. Bagaimana mungkin? Mo yang menggelengkan kepalanya berulang kali dan meraung di dalam hatinya. Selama ini, dia tidak menganggap serius Lu Ming. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menghancurkan Lu Ming. Tapi dia tidak menyangka kali ini, hal itu benar-benar menumbangkan imajinasinya. Sebelumnya, Lu Ming dengan mudah membunuh Luo Suihan, yang membuat hatinya bergetar. Dia bahkan tidak berani melawan Lu Ming dan mengaku kalah. Dia mengira Lu Ming akan mati di tangan putra ilahi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa Lu Ming tidak menggunakan banyak kekuatannya sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar mampu menekan putra ilahi. Kenapa dia begitu kuat? Kenapa bukan aku yang lebih kuat? Siapa Lu Ming? Hak apa yang dia miliki untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu? Mo yang meraung di dalam hatinya. Dia sangat cemburu. Lu Ming, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Namun, ini masih jauh dari cukup. Di area Sekte Tianshan, mata Xian Yanjun berkedip-kedip saat dia bergumam di dalam hatinya. Di sisi lain, orang-orang di lembah Dewa Naga bersorak. Anak ilaji, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Sepertinya tidak berhasil. Suara Lu Ming yang sedikit mengejek terdengar. Mata putra dewa dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Ming, kekuatan tempurmu memang melebihi ekspektasiku. Sayang sekali Anda bertemu dengan saya. Kamu ditakdirkan untuk mati. Bang! Anak Allah melangkah maju. Cahaya Sein di tubuhnya menjadi semakin kuat. Itu berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Bang! Bang! Kemudian, putra ilahi melangkah menuju Lu Ming. Dengan setiap langkah, auranya semakin kuat. Pada akhirnya, aura putra dewa begitu kuat sehingga mengejutkan. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Penguasaan luar biasa dari Sein yang cerdas. Di lembah Dewa Naga, penguasa lembah naga ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Anak ilahi telah mencapai penguasaan tingkat suci yang cemerlang. Sangat cepat.
Penguasaan yang lebih besar dari Bright Sein beberapa kali lebih kuat daripada penguasaan yang lebih rendah dari Bright Sein. Lu Ming sudah selesai. Budidaya putra dewa terlalu tinggi. Lu Ming bukan tandingannya. Itu sangat disayangkan. Lu Ming memang sangat kuat. Jarang sekali melihatnya seperti ini sejak zaman kuno. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, dia mungkin bisa bertarung melawan putra ilahi. Langit iri pada orang-orang jenius. Waktu yang tersisa untuknya terlalu singkat. Banyak orang menghela nafas. Beberapa menggelengkan kepala, tetapi beberapa merasa sombong, berharap Lu Ming akan dibunuh. Yin Zisong dan yang lainnya dari lembah naga perak tampak garang, berharap Lu Ming akan dibunuh. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming kali ini terlalu mengejutkan. Jika Lu Ming tidak terbunuh, mereka tidak akan mendapat tempat di lembah Dewa Naga di masa depan. Haha, Lu Ming, pada akhirnya kamu akan mati. Mo yang tertawa di dalam hatinya, tapi wajahnya dipenuhi keganasan. Bas! Pagoda kecil seputih salju muncul di atas kepala putra ilaji. Ukurannya berkembang pesat. Di saat yang sama, pedang tempur muncul di tangannya. Itu ditutupi oleh cahaya suci. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah senjata suci. Bas! Menara kecil seputih salju tumbuh seukuran gunung dan menekan Lu Ming. Dengan budidaya putra ilahi di tingkat atas orang suci yang cerdas, dia sangat kuat ketika mengendalikan senjata suci. Saat ini, titik cahaya muncul di tubuh Lu Ming. Sebuah senjata suci terbang keluar dari setiap titik cahaya. Ada total 36 senjata suci yang melayang di sekelilingnya. Yang lainnya tercengang dan hampir menggigit lidah mereka. 36 senjata suci. Lu Ming telah mengeluarkan 36 senjata suci sekaligus. Kebanyakan orang tercengang. Kebanyakan orang belum pernah menyentuh senjata suci sebelumnya dan hanya melihat orang lain menggunakannya. Tapi sekarang, Lu Ming mengeluarkan 36 senjata suci sekaligus. Sungguh menyebalkan membandingkan orang. Apa gunanya memiliki banyak senjata suci? Anak ilaji berbicara dengan dingin. Pagoda raksasa itu bersinar dan menekan ke bawah. Senjata pertempuran Qi dari 36 senjata suci di sekitar Lu Ming terhubung satu sama lain dan berkumpul di sebuah kuali besar. Pergi! Lu Ming melambaikan tangannya dan kuali besar itu membesar dengan cepat, menabrak menara raksasa. Ledakan! Seolah-olah dua gunung bertabrakan. Langit bergetar hebat. Setelah kuali dan pagoda raksasa bertabrakan, mereka berimbang dan mundur bersama. Membunuh! Putra Dewa memegang tombak panjang dan menyerang Lu Ming. Tombak panjang itu menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia meraih tombak naga hitam di sampingnya, mengumpulkan ki dari senjata tempur, dan mengedarkan hukum, lalu menyerang putra surgawi. Cahaya itu bertabrakan di kehampaan, dan kekuatannya menyapu ke segala arah. Para ahli seperti Master Lembah Naga Ungu memasang tirai cahaya pertahanan dengan lambaian tangan. Kalau tidak, mereka yang berada di bawah alam suci akan mati jika mereka terkena ki. Teknik cahaya suci yang hebat. Titik-titik-titik. Anak ilaji melolong. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi baju besi ringan suci yang menutupi anak ilaji. Kuasa anak Allah menjadi semakin kuat. Tombak hukuman ilahi menembus kehampaan. Itu tidak bisa dihancurkan. Anak ilahi mulai menekan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengaktifkan teknik pedang sucinya. Dua sinar cahaya hitam pekat keluar dari matanya dan mengalir ke Glabella Putra Dewa. Glabella Putra Dewa memancarkan cahaya terang, tetapi dia hanya sedikit gemetar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan jiwa Lu Ming saat ini setara dengan orang suci terang awal, sedangkan Putra Ilahi adalah orang suci terang yang lebih besar. Dia kemungkinan besar memiliki teknik pertahanan jiwa. Teknik pedang Dewa Lu Ming tidak banyak berpengaruh pada Putra Dewa. Kekacauan. Lu Ming bergumam. Segel kekacauan Empirean muncul di tangan kirinya dan dia melemparkannya ke arah Putra Ilahi. Segel kekacauan yang membalikkan langit dengan cepat bertambah besar dan menekan ke bawah, menyebabkan ekspresi anak ilaji berubah menjadi suram. Dia mengendalikan menara raksasa itu dan menabrakkannya ke dalam stempel kekacauan yang membalikkan langit. Tombak hukuman ilaji di tangannya tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming memegang tombak naga hitam di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Titik-titik-titik.
Pagoda raksasa terlempar, tapi segel kekacauan yang membalikkan langit juga menghilang tanpa jejak. Lagi, segel empir kekacauan lainnya terbentuk di tangan Lu Ming dan dia menyerang Putra Dewa. Lu Ming memadatkan segel kekacauan Empyrean dan menggunakan seni 10.000 tentara untuk melawan Putra Dewa. Untuk sesaat, keduanya sebenarnya berimbang. Pertarungan berakhir seri, dan mereka terus-menerus bertabrakan dalam kehampaan. Itu sangat intens. Lu Ming berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal budidaya. Dia baru berada di alam setengah Sein tahap kedua. Saat itu, di medan perang 100 klan, Lu Ming, tubuh kedua, dan gelembungnya telah membunuh orang suci cerah yang sempurna hanya dengan beberapa gerakan. Namun, itu hanya kombinasi ketiganya. Jika Lu Ming sendirian, dia hanya bisa sedikit menekan keberadaan orang suci pencerahan, tapi dia tidak akan bisa membunuhnya. Sekarang, Lu Ming memiliki 36 senjata suci yang tersegel di tubuhnya. Setelah berkultivasi dalam pengasingan di lembah Dewa Naga selama lebih dari sebulan, dia akhirnya mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke tingkat ke-6. Dengan Lu Ming sebagai tubuh utamanya, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada di medan perang 100 suku. Namun, para orang suci di luar lebih kuat daripada para orang suci di medan perang 100 klan karena mereka dapat menggunakan hukum dengan lebih lancar. Terlebih lagi, Putra Surgawi adalah monster dari wilayah Azure. Dia adalah orang jenius nomor 1 di wilayah Azure dan memang sangat kuat. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa bertarung imbang dengan Putra Ilahi. Lu Ming dan Putra Ilahi terlibat dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Saat ini, semua orang di tempat kejadian tidak lagi terkejut tetapi mati rasa. Mereka mati rasa terhadap kekuatan tempur Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasi mereka. Mereka belum pernah mendengar seseorang yang berada di alam setengah Sein tahap kedua mampu melawan seorang Sein di alam Sein terang tingkat atas. Terlebih lagi, lawannya adalah sosok yang mengerikan. Perhatian semua orang terfokus pada hasil akhir dari pertempuran ini. Semua orang menahan napas dan mengepalkan tangan erat-erat. Mereka memperhatikan dengan gugup tanpa berkedip. Mereka memahami bahwa pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam buku sejarah benua Azure. Ini bisa disebut pertarungan puncak. Tubuh utama Lu Ming dikelilingi oleh 36 senjata suci dan dia memegang segel Chaos Empyrean di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang. Putra Ilahi memiliki menara terapung raksasa di atas kepalanya dan memegang tombak hukuman ilahi di tangannya. Dia ditutupi baju besi ringan dan tampak seperti putra dewa. Keduanya bertarung di udara dan bertukar lebih dari selusin gerakan. Pada titik ini, hati anak Allah mulai sedikit cemas. Mengingat wilayahnya, dia sudah sangat terkejut karena dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming bahkan sampai sekarang. Lu Ming harus mati. Jika ini terus berlanjut, aku tidak akan menjadi tandingannya dalam beberapa tahun. Sebuah gagasan yang bahkan sulit diterima oleh Putra Ilahi sendiri muncul di benaknya. Namun, dia tahu itu adalah kebenarannya. Itu sebabnya dia harus membunuh Lu Ming hari ini. Pedang cahaya suci. Anak Ilaji berteriak. Pedang tempur seputih salju terbang keluar dari dahinya. Begitu muncul, pedang Ki melonjak ke langit dan menimbulkan angin dan awan. Senjata suci yang hebat, sialan. Master Lembah Naga Ungu berteriak dengan marah. Orang lain di Lembah Dewa Naga juga terkejut. Anak Ilahi sebenarnya telah menyempurnakan senjata bijak yang hebat. Senjata Sein yang hebat jauh lebih kuat daripada senjata Sein Bright biasa. Itu adalah senjata Sein eksklusif dari seorang Sein Agung. Awalnya, Lu Ming dan Putra Ilahi berimbang. Namun, dengan senjata suci yang hebat, keseimbangannya mungkin akan rusak. Pedang cahaya suci, tebas. Putra Ilaji meletakkan tombak di tangannya dan memegang pedang cahaya suci. Dengan tebasan, cahaya pedang yang menakutkan dikirim ke arah Lu Ming. Ledakan. Pedang ini menghantam segel kekacauan yang membombardirnya. Segel kekacauan yang membalikkan langit bergetar hebat dan kemudian meledak di udara. Kemudian, Putra Ilahi melangkah maju dengan pedangnya dan menebas Lu Ming lagi. Tombak naga hitam di tangan Lu Ming menyapu secara horizontal, menyapu ke arah lawan. Dentang. Pedang cahaya suci menghantam tombak naga hitam, menyebabkannya bergetar hebat.
Lu Ming bisa merasakan aura yang sangat tajam melonjak ke arahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pedang cahaya suci tidak berhenti dan terus menebasnya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming menggunakan senjata suci di sekitarnya untuk memblokir di depannya. Itu semua adalah senjata pertahanan. Ledakan, ledakan, senjata suci bergetar, dan beberapa di antaranya terlempar. Lu Ming harus mundur untuk memblokir serangan lawan. Sang putra surgawi telah mengeluarkan senjata sucinya yang agung dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Lu Ming sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Membunuh. Putra dewa menghunus pedangnya dan menyerang Lu Ming lagi. Senjata suci Lu Ming menari-nari di sekelilingnya saat dia mengaktifkan ki senjata tempurnya untuk melawan lawannya. Setelah serangkaian pertempuran, Lu Ming berhenti menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit. Meskipun kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit kuat, konsumsinya terlalu besar. Jika dia terus menggunakannya, dia pasti akan kehabisan yuan asli. Membunuh. Sang putra ilahi berteriak. Niat membunuhnya sangat liar saat dia melancarkan badai serangan ke Lu Ming. Merupakan penghinaan besar baginya karena dia tidak membunuh Lu Ming sejak awal pertempuran. Dia harus membunuh Lu Ming secepat mungkin. Lu Ming menggunakan seni 10.000 tentara untuk memblokirnya, tapi sosoknya terus mundur. Dia sedang ditekan oleh putra ilahi. Bas! Setelah Lu Ming memblokir pedang putra dewa, dia melonjak ke langit. Kamu ingin pergi? Kamu tidak bisa. Bunuh dia, kata putra ilahi dengan dingin. Dia naik ke langit dan menyerang Lu Ming. Siapa bilang aku akan pergi? Suara Lu Ming terdengar. Pada saat ini, glabella Lu Ming bersinar dan sesosok tubuh keluar. Prasasti tubuh kedua. Segera setelah tubuh keduanya muncul, piringan formasi Tai Chi melayang di udara, dan diagram Tai Chi jatuh ke arah putra ilahi. Di saat yang sama, tubuh utama Lu Ming juga menyerang. Dia melihat ke bawah dari atas dan menjadi satu dengan tombaknya, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan yang menukik ke bawah menuju putra ilahi. Arai di Tai Chi memiliki kekuatan untuk menyegel dan menghancurkan. Ia melayang di atasnya, mencoba menyegel dan menghancurkan anak ilahi. Bas! Serangan dari tubuh utama Lu Ming tiba, dan sinar tombak menembus ruang di antara alis putra dewa. Cahaya suci memancar dari tubuh putra dewa. Dengan raungan yang keras, dia menebas dengan pedangnya, memotong cahaya tombak Lu Ming. Ledakan! Tubuh anak Allah jatuh. Membunuh. Tubuh kedua Ming Lian mengendalikan piringan formasi Tai Chi dan terus menekan putra ilaji. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan hukum pembentukan Dao. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar, membentuk pedang yang menebas anak ilaji. Tubuh utama Lu Ming terus menyerang. Tubuh utama dan tubuh kedua bergabung, tidak memberikan kesempatan kepada anak ilaji untuk bernapas. Semua orang di tempat itu tercengang. Mengapa ada dua orang Lu Ming di tempat kejadian? Betapa beraninya, Anda sebenarnya bertarung 2 lawan 1. Anda sudah melanggar aturan. Petapa tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan tatapan dingin di matanya. Apakah kamu buta? Saya tidak tahu. Kedua Lu Ming memiliki aura yang sama. Mereka jelas orang yang sama. Ini hanyalah teknik rahasia. Meskipun Master Lembah Naga Ungu juga terkejut, dia mencibir dan membalas sage tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi. Itu benar, itu hanya teknik rahasia. Dua orang sebenarnya adalah satu orang, seperti klon. Apa yang salah dengan itu? Jika kamu mampu, mintalah anak ilahi untuk menggunakan klon juga. Tian Cui berbicara. Huff, para tetua sedang berbicara, dan giliranmu yang menyela, bocah nakal. Kamu tidak tahu tempatmu. Orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi melambaikan lengan bajunya dan memalingkan wajahnya dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang benar, aura tubuh utama Lu Ming dan tubuh keduanya persis sama, begitu pula fluktuasi jiwanya. Mereka jelas orang yang sama, seperti klon, tapi mereka berkali-kali lebih cemerlang dari klon. Sulit dipercaya bahwa dua orang dapat mengembangkan teknik budidaya yang berbeda dan memahami hukum yang berbeda. Tidak peduli apapun, karena itu adalah orang yang sama, itu tidak melanggar aturan. Dan meminta anak ilahi untuk menggunakan klon adalah sebuah lelucon. Kekuatan klon hanya beberapa persen dari tubuh aslinya. Terlebih lagi, menggunakan teknik cloning saat ini hanya akan melemahkan kekuatan pertarungan tubuh asli, dan itu bukanlah keputusan yang bijaksana.
Lu Ming mengambil tubuh utama dan tubuh kedua, meluncurkan serangkaian serangan. Serangannya seperti badai, tidak memberikan kesempatan kepada putra ilahi untuk mengatur napas. Situasinya telah berbalik sepenuhnya. Sekarang, putra ilahilah yang berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Lu Ming terus menyerang. Mungkinkah anak ilahi akan kalah? Tidak mungkin, jika dia bukan orang suci, dia akan membunuh orang suci. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Banyak orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka dan berseru. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan memaksa anak ilahi sampai sejauh ini. Tidak heran aku kehilanganmu di benua hutan belantara ilahi, dan keluarga Xie kehilanganmu. Namun, ini tidak cukup. Anak ilahi masih memiliki teknik rahasia yang belum dia gunakan. Xie Nianjun bergumam kaget. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming terus melancarkan serangan. Mereka berkoordinasi satu sama lain dan kekuatan mereka meningkat pesat. Anak ilaji, hanya itu yang kamu punya. Sepertinya kamulah yang akan mati hari ini, kata Lu Ming. Meski mengatakan itu, dia tidak berani gegabah sama sekali. Dia dalam keadaan siaga penuh.